Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh semuanya. Bertemu kembali dalam mata kuliah proses stokastik. Hari ini kita akan mempelajari ya lanjutan dari topik-topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebelumnya ada proses Poisson. Maka hari ini adalah kita belajar tentang rantai Markov waktu diskrit. Ya. Nah ini tentu ya kalau pertama kita mempelajari dari berbagai literatur, maka ini adalah Markov itu adalah nama penemunya. Ya. Pasti kalau melihat nama kita tahu pasti orang mana ini. Rusia. Ya, jadi Profesor Markov ini menemukan rantai Markov, kemudian rantai Markov waktu diskrit dan rantai Markov waktu kontinu ya. Nah kita tinggal mengikuti untuk mempelajarinya, mudah-mudahan bisa lebih mudah dipelajari ya. Baik, mungkin ini judulnya ya. Jadi saya dan Bu Fida menyampaikan ini. Nah, kemudian sebelum ke definisi ya, definisinya kalau yang namanya definisi ya pasti agak sedikit rumit gitu ya. Tapi saya ingin memberikan contoh dulu apa itu ya rantai Markov. Jadi sebetulnya rantai Markov itu intinya adalah bagaimana kita menghitung peluang suatu keadaan ya yang hanya dipengaruhi oleh satu keadaan sebelumnya. Misalnya keadaan kita sekarang hari ini, maka yang mempengaruhinya itu adalah hanya kemarin. Kalau misalnya kita besok, maka yang mempengaruhinya adalah hari ini. Jadi hanya satu keadaan saja, gitu ya. Itu berbeda ya, atau kalau dilihat dari sisi waktu hanya satu waktu, gitu. Tapi agak berbedanya dengan analisis deret waktu atau time series. Walaupun sama-sama proses stokastik ya, tetapi untuk deret waktu, maka kita akan melihat waktunya yang histori yang panjang. Jadi kalau hari ini kita akan melihat kemarin, kemarinnya lagi, kemarinnya gitu ya. Semuanya tuh di historinya dipelajari. Nah kalau rantai Markov tidak, jadi kita hanya akan berkaitan dengan satu keadaan, biasanya kita menyatakan satu keadaan atau satu waktu sebelumnya. Dan itu yang dinamakan atau sifat dari memory less dari rantai Markov. Jadi karena hanya melihat kemarin saja gitu ya, jadi hanya memorinya pendek, maka dinamakanlah memory less. Nah, yang akan berkaitan dengan rantai Markov adalah kita melihat bagaimana peluang perubahan. Nah, perubahannya itu kita namakan transisi. Ini misalnya sebagai contoh ya, kita misalnya keadaan sekarang kita ada di ya Jatinangor misalnya ya, kita kasih T-nya 0 ya, kemudian ada 1 ya, kemudian 2 misalnya ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Katakanlah dalam seminggu atau dalam satu semester ya. Kita nyatakan kemudian posisi kita, posisi saat ini ya, misalnya Kang Novan ada di mana? Ini di Jatinangor. Kemudian misalnya pura-puranya mengambil data, melakukan penelitian skripsi ke Jakarta. Nah, ada dua nih. Maka keadaannya, keadaan realnya ya, keadaan mahasiswa itu bisa ada di Jatinangor dan ada di Jakarta. Nah, kita gambarkan dulu ya. Jadi misalnya di sini ya, nolnya itu adalah di sini Jatinangor ya, JTN gitu ya. Kemudian ini nanti jadi kita namakan di sini 0, di sini 1 supaya mudah juga adalah Jakarta. Nah, untuk apa gitu? Jadi untuk melihat bagaimana transisinya, perubahannya dari waktu ke waktu. Ya, katakanlah ini bulan ya, waktunya bulan. Setiap bulannya ada di mana. Jadi selama sebulan. Karena penelitian itu biasanya kan dilakukan 6 bulan, gitu ya. Kalau skripsi. Misalnya Anda mau menerapkan katakanlah rantai Markov ataupun proses Poisson ataupun topik-topik lain ya di dalam pemodelan matematika baik model-model deterministik maupun model stokastik, maka kita akan harus punya data. Gitu ya. Nah, ini ceritanya gitu ya, mau pertamanya itu ada di Jatinangor ya. Kemudian karena harus menguruskan surat ya, pengantar dan sebagainya untuk ke Jakarta, maka Anda di bulan ini juga masih ada di Jatinangor ya. Tapi ya, setelah pada 1 bulan kemudian Anda harus ke Jakarta karena akan mengambil data ya. Kemudian Anda tinggal lagi di Jakarta karena udah tanggung naik bus gitu kan. Terus balik lagi, udahlah tunggu aja sebulan lagi gitu ya, dan mengambil data. Kemudian Anda setelah itu ya, Anda balik lagi ke Jatinangor, kemudian Anda harus ke Jakarta lagi karena presentasi ceritanya ya. Kemudian dari Jakarta Anda harus ke Jatinangor lagi, dan terakhir harus tinggal seminar di Jatinangor. Jadi kalau misalnya Anda lihat seperti ini,
ya, Anda yang di Zoom juga mudah-mudahan bisa melihat kan. Ini kita ada berapa transisi perubahannya, ya. Jadi kita ada berapa nih? 1 ya berubahnya ya, 2, 3, 4 ya, kemudian 5 sini ya, kemudian 6, kemudian 7. Jadi ini ada transisinya, ada posisi kita tuh lagi di mana. Nah, kemudian apa yang harus dilihat nanti? Kita harus menentukan ya perubahan-perubahan itu. Nah, kita nyatakan misalnya tadi keadaannya itu ya ada 0 dan 1 ya. Jadi 0-nya di Jatinangor, 1-nya ada di Jakarta. Gitu ya. Bagaimana kita akan menghitung nanti atau menentukan terlebih dahulu matriks peluang transisi. Tentu kita harus pertama menghitung tadi transisinya. Perubahannya itu dari posisi mana ke mana, ada berapa perubahan, kemudian bagaimana peluangnya, gitu ya. Kemudian setelah itu peluang-peluang masing-masing dari keadaan itu, maka kita buatkan matriksnya. Maka dinamakan matriks peluang transisi. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi pertama, di dalam rantai Markov waktu diskrit, kita akan berkaitan dengan ruang keadaan yang diskrit. Ya. Dan indeks parameter juga diskrit. Ya. Jadi kita sebagai contoh saja dulu bahwa posisi kita ada di Jatinangor kemudian ke Jakarta, kemudian nanti kita misalnya ceritanya akan mengambil lagi riset atau penelitian sehingga kita bisa menentukan bagaimana ya perubahan posisi kita dari Jatinangor ke Jatinangor, Jatinangor ke Jakarta, Jakarta ke Jatinangor, Jakarta Jakarta. Nah, kalau kita punya 2 keadaan, maka kita akan memiliki matriks peluang transisi yang ordonya berapa? 2 kali 2, ya kan? N kali N. Jadi berapa banyaknya keadaan, kalikan dengan banyaknya keadaan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita misalnya ya, tadi ini punya satu perubahannya, maka kita akan menyatakan perubahan itu misalnya dari, ini transisinya ya. Transisinya berarti ini dari 0 ya, 0 kan? 0 itu ada 2, ada 0 ke 0 dan 0 ke 1. Ya. Kemudian nanti 1 itu ada ke 0 dan 1 ke 1. Untuk apa? Ini sih secara yang paling sederhana gitu ya, motret-motret. Nanti di akhir kuliah akan kita coba suatu program ya ERSA ini yang sudah disusun oleh Teh Putri pada saat S1 skripsi ya, itu penerapan rantai Markov menggunakan ERSA ini ya untuk data terkonfirmasi positif COVID. Jadi kalau sudah menggunakan bantuan ya program R, apalagi yang open source begitu, maka kita lebih cepat menghitungnya. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana caranya. Nah, misalnya Anda dari 0 ke 0 ya, posisi 0 ke 0 ada berapa? Ada 2 ya, jadi ada yang di sini 1 katakanlah ya, dan ini 2 ya. Jadi 0 ke 0 ada 2. Kemudian 0 ke 1, 1, 2 ya. 1 di sini, 2 yang ini. Juga ada 2. Nah, sekarang kita menentukan dulu keadaannya ya. Dari 1 ke 0. 1 ke 0, 1, 2 juga ya. 1 ada 2. Maka dia 2 juga. Dari 1 ke 1. Hanya 1 ya. Oke. Berarti ini kan sekarang baru banyaknya transisinya. Untuk melihat bagaimana peluang, kita jumlahkan dulu ya semua keadaan di sini. Di sini berapa jumlahnya? 4, yang ini 3. Maka peluangnya kita akan dapatkan P ya dikasih 0, 0. Perubahan dari 0 ke 0-nya adalah berapa? Sama dengan 2 dibagi 4 ya. Nah, sama juga P01 adalah 2 dibagi 4 ya. Ini jumlahnya karena dia peluang ke arah baris kan nantinya, ke arah kolom ya, untuk setiap barisnya adalah 1 ya, sigma PIJ-nya di sini akan sama dengan 1 ya, untuk setiap I. Ini pun sama. Di sini ada P10 berarti 2/3 kan? Ada P11 sama dengan 1/3. Ini pun sama nanti ya, barisnya sigma PIJ-nya harus sama dengan 1 untuk setiap baris I ya. Nah, inilah yang dinamakan peluang transisi. Peluang perubahan dari keadaan 0 ke 0, Jatinangor ada 2 dari grafik ya, dari Jatinangor ke Jakarta juga ada 2, karena semua ya transisi yang terjadi ada 4, maka peluangnya 2/4, 2/4 atau setengah-setengah ya. Oke. Jumlahnya 1 untuk setiap baris. Nah, yang untuk dari keadaan
1 ke 0. 1 ke 1 ya. 2, 1 ada 3, P1 0-nya 2/3, P1 1-nya 1/3. Nah, ini kan kita nanti akan dapatkan matriks peluang transisi biasanya dengan P besar ya. Kita tuliskan di sini biasanya di sini kan 01 ya. Ini juga 01 ya supaya mudah ya. Maka tadi 0 ke 0 tinggal pindahkan 2/4, 0 ke 1 juga 2/4. Cek ya, jumlah barisnya 1 untuk ini ya. Yang ini 2/3 dan 1/3. Maka inilah dinamakan matriks peluang transisi. Coba sampai sini dulu, ada yang ingin ditanya tidak? Yang di Zoom juga boleh ya, boleh bertanya di Zoom. Apakah bisa dimengerti? Mudah ya? Mudah kalau ini, tapi kalau tadi langsung rumus, XN adalah rantai Markov, bla 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 gitu ya. Apa dulu gitu ya. Jadi sekarang berangkat kita dari transisi, perubahan. Ya. Nah perubahan. Ya. Perubahan bukan kabinet aja, perubahan juga ini kan harus berubah gitu ya. Perubahannya di sini. 04. Nah, jadi Anda kalau sudah dapat seperti ini, maka kita dapatkan ini ya. Ini adalah realisasinya. Realisasi dari transisi itu kalau kita tuliskan ini realisasi. Tidak selalu harus digambarkan. Anda kalau sudah mantap gitu banyak hitungnya apa ya udah pakai tabel Excel biasa gitu udah bisa ya. Ini ada realisasi, di sini ada peluang transisi, tadi kan ya pakai peluang sekarang ya, karena kita menghitung peluang, maka di sini kita mengatakan matriks peluang transisi. Nah, untuk apa ini gitu ya? Matriks peluang transisi inilah yang akan menjadi dasar dalam perhitungan peluang perubahan itu pada rantai Markov. Jadi kalau nggak ada matriks peluang transisinya nggak bisa ngitung rantai Markov gimana ya, gitu kan? Apa yang mau dihitung? Ya, tetapi belum tentu ya. Misalnya, Bu, boleh nggak nanti ada 0, 1, berarti kan nggak ada yang sininya. Ya terus kita bisa hitung juga. Cuma nanti keadaannya seperti apa, gitu ya. Baik, sampai sini saya kira bisa dimengerti ya. Nah, nanti Anda ulangi ya. Maka sekarang kita akan punya ya ini. Jadi sekarang sifat-sifat matriks peluang transisinya apa? Sifatnya yang pertama adalah pasti kan PIJ-nya. Jadi PIJ itu adalah transisi dari keadaan I ke keadaan J. Atau bisa juga dibaca perubahan keadaan J dicapai dari keadaan I. Tergantung Anda mau baca seperti apa. Tapi PIJ itu adalah peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J. Nah, biasanya dia lebih besar sama dengan 0. Ya. Kenapa bisa sama dengan 0? Kan bisa saja nggak ada perubahannya. Misalnya Anda dari Jakarta nggak pulang-pulang. Gitu ya, terus gitu sampai 6 bulan. Oh, berarti itu 0 gitu ya. Terus kita mau ngitung apanya gitu ya. Nah, itu hati-hati. Biasanya kenapa jadi ada sama dengan seperti hanya peluang kan, peluang selalu peluang A, peluang suatu keadaan A lebih besar sama dengan 0. Tapi sekarang ya untuk PIJ-nya tadi ya, sigma PIJ ya, itu harus sama dengan 1 untuk setiap I. Setiap barisnya harus 1. Bukan setiap kolom, setiap baris. Karena ya, kenapa saya ingatkan? Kadang-kadang Anda suka lupa jumlahnya kolom gitu ya. Jadi baris, karena baris itu peluang, kan ini bergerak kan variabelnya gitu kan. Kalau di dalam regresi dan multivariat misalnya X1, X2, X3 gitu. Nah, ini kita 0, 1, 2, 3 dan harus membentuk ya. Dan kita tahu matriks peluang transisinya ini selalu ukurannya adalah N kali N ya. Kalau misalnya ada waktu ya apa N kali N. Jadi selalu dia matriks persegi. Okay. Kalau Anda dapat misalnya matriksnya 2 kali 1 berarti bukan matriks peluang transisi kan? 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 2 kali 2 gitu ya. Kalau 1 bukan matriks kan, baris aja gitu ya. Atau kolom aja gimana ya? Coba lihat. Baik, sampai sini ya. Berarti kita sudah punya cara menggambarkan realisasi, mendapatkan peluang transisi, kemudian dapat matriks peluang transisi. Apalagi setelah itu ada satu lagi yang harus dilakukan ya sebelum kita ke teorinya. Jadi ini adalah pendahuluannya gitu ya. Maka kita harus menggambarkan yang namanya diagram transisi. Bagaimana caranya? Ya, hapus ini ya karena sudah ini kita hapus aja. Ini kita serang gambar.
Nah, sekarang kalau cara menggambarkan ada indikatornya dulu, ya gitu, ada yang namanya ruang keadaan dan ada peluang transisinya, ya. Ruang keadaan biasanya digambarkan dengan bulat, ya, lingkaran, sementara diagram transisinya dengan tanah, gitu ya. Ini tidak satu-satunya, tidak harus seperti itu saja. Jadi misalnya ada 2, berarti ada 0, gitu ya. Berarti keadaan 0, 1, keadaan 1. Ya. Lihat sekarang, 0 ke 0, ada transisinya? Ada. Maka kita boleh tuliskan dulu, 0 ke 0. Berapa? Tulis ya, 2/4. 0 ke 1 ada juga, 2/4. Tuliskan ya peluangnya. 1 ke 0 juga ada, yaitu 2/4. Dan 1 ke 1, 2/4. 1/3. 2/3, 1/3. Nah, udah selesai. Ini namanya diagram transisi. Nah, sekarang baru ngitung, baru menggunakan teorinya, ya. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Coba ajukan, oh gambar gitu kan, dari mana dapat transisinya, dihitung berapa. Yang tadi apa yang jangan lupa itu tadi, posisi dari nolnya menjumlah itu bukan semua, tapi pada saat dari 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Yang sering kali ya, kadang-kadang pas UAS misalnya atau UTS, ini jumlahnya semua tadi kan 4 tambah 3, 7 gitu. Jadinya 2/7, 2/7 ya. 2/7, 1/7. Jumlahnya benar 1 juga. Tapi jadi lain gitu kan, jadi berbeda. Nah, ini cara menggambarkan diagram transisi. Ini tidak satu-satunya, Anda boleh menulis begini, boleh juga. Misalnya 0, 1 begini ya. Ya sama juga, nanti 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Ini gambarnya bisa bervariasi. Ya. Baik, kita sekarang lanjutkan ke definisi ya. Sebelum ke diskusi dan contoh soal. Dan cara menghitung ya untuk ini. Jadi kalau ada definisi itu misalnya XN, kemarin kita XT, bisa saja nggak apa-apa ya. XN atau XT adalah suatu barisan variabel acak dengan N-nya diskrit, 0, 1, 2, dan seterusnya, sampai kadang-kadang T besar biasanya ya, adalah suatu proses stokastik dengan indeks parameter diskrit dan ruang keadaan I, 0, 1, 2 yang memenuhi. Nah ini ya, jadi peluang ya, peluang dari ini, ya peluang dari XN sama dengan 1, jadi hari ini dan 1 hari ke depan berarti besok. Peluang besok sama dengan J dengan syarat peluang sebelumnya, jadi waktu sebelumnya X0 sama dengan I0, X1, I1 sampai Xn-1, In-1. Jadi tadinya kan panjang begitu digambarkannya ya, tetapi dia cukup digambarkan sebagai peluang Xn plus 1 sama dengan J, jadi peluang suatu keadaan pada waktu sekarang sama dengan J itu dengan syarat kemarin sama dengan I. Maka dinamakanlah PIJ. Probability ya transisi dari I ke J, PIJ gitu ya. Nah, untuk setiap I0, I1, In-1, IJ dan N, maka proses tadi dinamakan rantai Markov ya di parameter diskrit ya. Dan PIJ disebut peluang transisi. Jadi mungkin tadi kalau saya menjelaskan dari sini dulu nggak terbayang ya. Tapi kalau dari sini, oh yang tadi itu yang pindah dari Jakarta, Jatinangor dan sebagainya itu transisi. Ya. Nah, dari sisi definisi, kemudian kita mencatat bahwa Xn sama dengan I itu menyatakan prosesnya berada dalam keadaan I ya pada waktu N. N-nya 0, 1, 2. Jadi tadi ya, rantai Markovnya beliaunya sudah nggak ada gitu kan, tapi kan ilmunya tetap kita gunakan ya, semoga kan bermanfaat pasti buat kita dan juga untuk yang menciptakan ya. Baik ya, kita sekarang lanjutkan ya. Nah, jadi peluang bersyarat pada tadi ya, pada persamaan di nomor 41 tadi menggambarkan histori keseluruhan, tetapi prosesnya sendiri hanya bergantung satu keadaan sebelumnya ya, dan bebas dari waktu yang lalu. Jadi kalau tadi panjang ya, misalnya Novan ada di Jakarta gitu ya, terus ini hanya kemarin aja, hanya bulan lalunya aja di mana, itu satu waktu gitu ya.
bebas gitu, nggak tahu mungkin dia pulang balik Cianjur kemana gitu, nggak tahu kita. Yang penting kita ada informasi tentang saat Jakarta dan Jatinangor. Ya, berarti di sini kan peluang bersyarat dari keadaan mendatang itu hanya tergantung dari sekarang atau keadaan sekarang hanya tergantung kemarin, ya. Nah, jadi di sini yang digunakan apa di dalam rantai Markov adalah peluang bersyarat. Jadi kita udah pernah tahu ya, peluang X bersyarat Y. Wah, kan ingat ya, ingat-ingat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tadi ya, peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J hanya bergantung pada waktu sekarang ya, kalau untuk yang akan datang ini ya. Jadi ini tergantung, kita melihatnya waktu yang akan datang tergantung sekarang, waktu sekarang tergantung kemarin gitu aja. Hanya dua ya. Nah, kemudian peluang transisi tadi bebas dari waktu dan disebut transisinya itu stasioner. Jadi transisinya itu tidak non stasioner, tidak tiba-tiba naik tren gitu ya, Novan gitu di sini ya tiba-tiba lompat-lompat kemana dulu, enggak gitu. Jadi istilahnya ya anteng gue di Jakarta teh kadinya gitu ya, atau kemana gitu. Kemudian misalnya ke tempat ngambil data di bursa saham misalnya ya, bursa efek, udah aja nggak kemana-mana. Nggak dibilang Bu kemana-mana, nggak diceritakan gitu ya. Jadi kita di memory list aja gitu ya kalau di Markov. Baik ya, kemudian rantai Markov dan peluang transisi yang stasioner, jadi tidak terlalu fluktuatif dari sisi waktu, invarian terhadap waktu, maka dinamakan rantai Markov waktu homogen. Ada nggak yang non homogen? Ada yang hidden nanti ya, ada lagi yang rantai Markov tapi waktunya kontinu dan seterusnya, banyak sekali rantai Markov itu. Tapi karena keterbatasan waktu ya, kita juga dalam hal kuliahnya dibatasi untuk topik di rantai Markov waktu diskrit saja. Ini contoh ya. Kenapa barisan bilangan bulat itu contohnya dari rantai Markov? Wah, bilangan bulat itu yang gimana? Yang bulat gitu? Gimana bilangan bulat? Kan ini digambarkan dalam garis bilangan. Ada 0, 1, 2, 3, min 1, 2, 3. Anda bayangkan ya, di bilangan bulat itu kan 2 itu hanya tergantung angka 1 dulu. Nggak boleh loh min 1 dulu gitu kan? Enggak kan? Tapi harus begitu. Harus satu keadaan sebelumnya kan? Itulah kenapa dia rantai Markov. Jadi contoh, itu contoh konkret dari sistem bilangan ya. Di bilangan bulat itu, barisan bilangan bulatnya adalah contoh bilangan Markov. Misalnya apalagi barisan variabel acak yang bernilai bilangan bulat yang saling bebas dan mempunyai distribusi ulang yang sama. Jelas tadi kan, ini juga dinamakan suatu rantai Markov. Nah, kemudian juga jalan acak gitu ya, jalan acak juga adalah suatu rantai Markov karena dia kan misalnya saya bisa ke kanan ke kiri, kayak poco-poco ya. Kanan ke kiri atau mau merek gitu ya. Nah, bisa juga ke atas, ke depan, ke belakang. Tapi kan nggak bisa lompatnya dua gitu kan. Nggak boleh, nah gimana? Bisa mah bisa, tapi susah gitu lompatnya. Jadi selalu hanya tergantung satu keadaan, jalan dulu sini, jalan ke sana gitu kan. Atau jalan ke sini, jalan ke belakang. Itu pun jalan acak namanya ya. Jadi jalan acak itu juga suatu contoh rantai Markov. Nah, jadi melangkah di mana barisan ya objek itu bergerak ke kiri atau umumnya kiri kanan gitu ya. Tapi boleh juga sebetulnya kan depan belakang kalau spasial ya. Tapi kalau waktu itu ingat hanya dimensi satu. Waktu itu kan diam di sini, besok, sekarang, kemarin. Udah. Kalau besoknya lagi sana, lusa gitu ya, nggak ke situ gitu ya. Tapi kalau spasial bisa ke utara selatan, barat timur, agak lebih rumit di analisis spasial ya. Baik ya. Nah, tadi ya ada XN untuk N0, 1, 2 dan seterusnya adalah suatu rantai Markov homogen dengan ruang keadaan yang sehingga I-nya 0, 1, 2, maka tadi PIJN PIJ sama dengan peluang XN plus 1 sama dengan J bersyarat XN sama dengan I. Jadi yang keadaan J saat ini ya, misalnya Novan ada di Jakarta hanya tergantung kemarin di Jatinangor atau dibalik ya, saat di Jatinangor tergantung di Jakarta. Maka dia menyatakan PIJ transisi satu langkah, jadi tadi yang P-nya ini. Dan kalau satu langkah, biasanya tidak dikasih angka PIJ kecil ya, PIJ jadi kalau ada indeksnya, P-nya kecil. I-nya itu satunya nggak ditulis, PIJ itu sama dengan PIJ 1 sebetulnya. Cuman satunya bisa nggak ditulis. Tapi kalau sudah matriks P, maka P-nya adalah isi dari elemen-elemennya adalah PIJ. Ya kan? P00, P01, P10, P11. Nah, sampai sini dulu. Jadi kita udah selesai nih, sampai matriks peluang transisi, cara memperolehnya, ya secara konkret dulu tadi, kemudian sekarang sudah tahu ya, selalu berupa matriks yang bagaimana? Matriks peluang transisi itu, matriks yang bagaimana? Simetri kan? Simetri? Bukan. Simetri bukan.
persegi. Beda kalau simetri, ya diagonal harus atas bawah sama. Enggak, belum tentu kan? Jadi harus yang matrik persegi. Gitu ya. Baik. Nah, ada contoh nih ya, misalnya suatu PIJ tadi PI sifatnya, PIJ-nya lebih besar dari 0, sigma PIJ sama dengan I ya untuk setiap, lengkapi ya, untuk J sama dengan 1 sampai hingga PIJ sama dengan 1 untuk setiap I. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarkan diagram transisinya? Ya, saya kira tadi sudah selesai ya kita sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Nah, kalau misalnya dia M kali M, ya Anda harus dari P00 sampai PMM gitu ya. Jadi misalnya semakin banyak ruang keadaan, maka matriksnya semakin besar kan? Misalnya 2, 2 kali 2, 3, 3 kali 3. Punya 10 keadaannya, 10 kali 10 terpaksa kan? Jadi jangan banyak-banyak sekali gitu ya, keadaan itu repot sendiri nanti cari matriks 3 kali 3 masih bisa by hand ya. 10 kali 10. Ada Bu pakai R gitu, pakai Python kalau sekarang. Ya boleh, tapi kan harus ngerti dulu, yang kecil dulu lah ya. Jadi paling tinggi dulu sampai 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini adalah sifat. Silakan, ada yang bertanya? Ya, Novan, kenapa? Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Tadi kan disebutkan untuk matriks peluang transisinya ini kan hanya memprediksi satu langkah ke depan. Nah, itu bagaimana caranya untuk memprediksi beberapa langkah ke depan, Prof? Oke, ada nanti. Jadi, ya bagus ya pertanyaannya. Jadi ini kan baru introduction ya. Jadi bagaimana kita menentukan matriks peluang transisi P. P1 nih kan, nanti matriks peluangnya juga P1, P besar 1. Nanti itu bagaimana P2, P3, Pn langkah. Maka itu akan digunakan persamaan Chapman-Kolmogorov di topik berikutnya ya. Tapi hari ini sampai sini dulu. Tapi bagus sudah ke arah sana sehingga kita bisa mencoba ya. Kita bisa mencoba karena yang jelas kan kalau prediksi namanya ya peluang itu ke depan kan. Sih kalau besoknya gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan data yang ada. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi ada caranya adalah untuk menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov ya. Satu topik lagi nanti ya, satu pertemuan lagi. Baik, kita lanjutkan dulu yang ini. Baik ya. Oh, dari Zoom, ada yang ingin bertanya dulu? Mana nih dari Zoom? Kelihatan nggak? Belum? Halo? Akang Teteh dari Zoom, ada yang mau ditanyakan tidak? Mengerti semua ya? Enggak juga. Mengerti atau tidak mengerti atau? Baik ya, kita lanjutkan dulu ya karena masih mudah. Nah, ini contoh. Ya, coba lihat di slide ya. Ada matriks peluang transisi rantai Markov dalam dua keadaan seperti tadi. P00, P01, P10, P11. Berapa misalnya nilainya nih tadi kan. Kalau ada 01, 10. Nah, coba sekarang saya ingin coba mahasiswa yang di Zoom juga boleh, yang di kelas juga boleh. Gambarkan diagram transisinya. Nah, siapa nih yang mau coba? Gambar nomor 1 dan nomor 2. Silakan, ada siapa? Akang dan Teteh mewakili yang silakan. Siapa? Ya, boleh. Ya, coba diagramnya bagaimana? Diagramnya aja, diagram transisinya. 01, 10 ya. Nah, 0 ke 0, 0. Nah, kalau 0 ke 0, 0 harus digambar nggak? Nggak usah kan? Jadi dihapuskan. Nggak. Ini pakai penghapus. Nah, jadi kalau 0-0-nya nggak ada, 0 ya udah, nggak usah digambarkan. Karena tidak ada komunikasinya kan, gitu. Kemudian 0 ke 1, 1 ya peluangnya. 1 ke 0 juga 1. Ya, jadi 1. Terus 1 ke 1, 0 nggak ada. Baik, betul ya. Yang di Zoom udah coba nggak? Ada yang nomor 2? Ada yang raise hand? Belum. Baik, lanjutkan. Sekarang nomor 2. Siapa yang mau coba nomor 2? Tukang Novan, nomor 2. Ya, menggambarkan lagi ya. Jadi sama ya, tapi kan coba beda kan? Peluang transisinya beda. 01-nya sama, tapi angka peluangnya beda. Jadi dari 0 ke 0, 1 min A,
dari 0 ke 1-nya A, ya. Dari 1 ke 0-nya B, dari 1 ke 1 min B. Ya, bisa ya. Saya kira mudah ya, masih mudah. Masih mudah ya. Oke, ya. Nah, ya baik, terima kasih. Jadi kita sudah bisa menggambarkan ya matriks. Apalagi coba ada contohnya yang lain soalnya. Nah, ini lumayan nih. Matriks peluang transisi rantai Markov tapi keadaannya 4. Kang Febrio mau coba? Cobalah. Tapi hapus dulu. Ya, sekarang. Ya, silakan. Jadi sekarang ini 4 ada 4 berarti kita punya matriks ukuran berapa? 4 kali 4, ya. Dihapus aja, Kang. Ya, ya. Jadi kita punya diagramnya ada 4 ya, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Atau Anda boleh juga 1, 2, 3, 4. Tapi biasanya kenapa mulai dari 0 supaya mudah ya? Bilangan bulat tadi kan, mulainya dari ini. Ada nolnya gitu, bukan mulai dari 0, bilangan bulat minus. 0, 1, nah ini kan akan variasi nih. Mau bagaimana posisinya? Boleh nggak 0, 1, 2, 3, 4? 0, 1, 2, 3 boleh kan? 0, 1, 2, 3 boleh ke bawah. Ya. Coba Kang, itu dari 0 ke 0 setengah. 0 ke 1 nggak ada ya. 0 ke 2 ada. 0 ke 3 nggak ada. Ya. Oke. Ke 3 dari 1 ke 3 ada. Per 3. Oke, terus yang seperempat gimana? Ya, jadi boleh Anda menulisnya agak lengkung ya, garisnya kan, atau lurus aja gitu ya. Ya, 3 ke 3 ada. 3 ke 2 seperempat. 0, 1, 2, oh ya, 3, 0, 1. Yang 3 tuh hanya 1 ke 2 aja. 0, 1, 2. Ya, udah. Yang lain ada komentar? Tuh ya. Nah, tapi tadi kan posisinya boleh begitu, Kang Febrio kan nulisnya begitu. Ini boleh juga tadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ya. Saya kira Anda boleh latihan ya, bikin sendiri ya, buat sendiri matriksnya, kemudian dibuat diagramnya. Nah, tadi diagram ya, sudah ya. Jadi ini kan teorinya tadi kan gambar-gambarnya dulu, sekarang baru teori ya. Di diagram transisi ini direpresentasikan atau merepresentasikan suatu graf ya, pergeserannya dari himpunan verteksnya, titik-titik ujungnya, edge-nya gitu ya kalau di graf ya, dengan berapa peluang transisinya sebagai himpunan sisi yang berarah ya. Jadi harus dituliskan panahnya dari mana ke mana, kalau nggak bingung ya. 0 ke 1 ini apa 1 ke 0. Jadi harus ada gitu ya. Baik. Diagram transisi sudah, tadi contoh ya 1001, ini juga kan boleh beragam ya menggambarkannya, boleh 01-nya ke bawah. Nah, tadi cuman biasanya lingkaran menyatakan keadaan dan arah panah menyatakan peluang transisi. Tadi yang Novan ke depan 01 ya, ini berarti ada A dan 1 min A, ada 1 min B dan B min 1 min B gitu ya. Nah, ini sebelum ke contoh yang ini sebetulnya nanti ini menjawab yang tadi yang Kang Novan ya. Mungkin bisa ditunjukkan dulu teh yang apa R-Shiny-nya. R-Shiny rantai Markov-nya. Kang Teteh yang ada HP atau laptop boleh dibuka. Nanti lihat ya. Jadi di situ adalah suatu program berbasis web yang sudah dibangun menggunakan skrip-skrip yang ada atau menggunakan komen-komen yang ada menjadi suatu skrip gitu ya. Nah, Teh Putri Monica sudah mengerjakan itu. Baik, nah ini jadi prediksi yang menggunakan rantai Markov, metode rantai Markov. Jadi kita akan menghitung peluang, tadi Kang yang ditanyakan N langkah ya, akan dihitung di sini. Nah, coba kita ini berikan dulu data, diklik ya, datanya itu ini adalah banyaknya orang terkonfirmasi positif COVID, karena ini tahun 2020-an ya, jadi pada saat lagi pandemi, kita melihat datanya pandemi yang di Sumatera Barat ya, sesuai arah tanah kelahiran beliau ya, membuat gitu ya. Jadi ada data. Nah, ini kan datanya
Yang positif itu ada yang 5, 1, 1 dan seterusnya, ada yang 0, berarti itu adalah realisasi, ya. Misalnya diamati kalau nggak salah per hari waktu itu ya, harian gitu, data harian, kemudian diamati dan dituliskan. Nah, datanya data sekunder berdasarkan data yang ada pada website-nya. Dulu ada namanya kan COVID-19 Jawa Barat, Sumatera Barat, dan bahkan sedunia ya. Maka dia akan membentuk big data karena setiap wilayah di dunia setiap waktu ya pada GitHub ataupun Worldometer itu ada semua ya datanya tuh dan open download gitu, jadi boleh diambil, maka big data. Nah, datanya sendiri itu, nah sekarang kita boleh menentukan ya, Teh Putih itu membuatkan modelnya 2, model A. Nah, model A itu adalah mungkin tadi ya about-nya dulu diklik ya, tentangnya dulu. Jadi dibuatlah program ya. Model A itu kita mendefinisikan tadi keadaan 0 itu adalah keadaan sedikit atau jika X-nya kurang dari rata-rata. Sedangkan X-nya jika lebih dari rata-rata dikatakan 1. Jadi seperti tadi kan 5, 1, 0. Berapa nih? Misalnya rata-ratanya 4. Maka 5 itu adalah masuk 1, 1 itu masuk keadaan 0 gitu ya, 0 masuk di 0 dan seterusnya. Maka itu kita buat dulu keadaannya yang tadi ya, yang gambar Jakarta Jatinangor itu gitu ya. Nah, kalau model B agak sedikit tambah ya, kalau X-nya 0 maka dia keadaannya 0, kalau kurang dari keadaan sebelumnya. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti tidak ada selisih antara sekarang dengan kemarin ya. Kalau sekarang itu lebih besar maka dia diberikan 2. Jadi yang B yaitu ada 3 keadaannya. Ya, kita lihat yang kedua, yang pertama aja dulu, model A diklik, data tadi saya lihat ya. Ya, nah ini data ada 5, 1, 1 dan seterusnya. Ya, kemudian model A. Nah, model A itu kan keadaannya tadi kan 5 lebih besar dari apa? 5 ternyata rata-ratanya lebih dari berapa ya? Kan tadi kan kurang dari rata-rata, maka 5 itu kurang dari rata-rata, maka 0, 1, 2, 0 terus ke bawah ada nggak yang 1? Lihat ya. Nah, 12, 10 masih juga karena rata-ratanya sangat besar ya. Kalau itu kan masih terjadi pandemi ya, jadi besar terus. Ke bawah 0, 0, 0 ya, harusnya ada yang satunya ini. Terus ke bawah saya. Kenapa 0 semua? Coba terus ya. Rasanya banyak dia. Nah, 1. Jadi sudah mulai lebih dari 30-an begitu ya. 68, 1, 87, 1 ya, 26 masih 0, 44 juga masih 0 ya. Berarti mendekati 80 lah katakanlah. Lebih besar dari 80 maka dia kasih 1, 1, 1. Maka sebenarnya dia hanya ada 2 keadaan. Ya kan? 2 keadaan itu boleh digambarkan realisasi seperti tadi, grafik ya, atau langsung dihitung peluangnya. Jadi seperti tadi lagi, 0 ke 0 berapa, 0 ke 1 berapa, 1 ke 0 berapa, 1 ke 1 berapa. Ya. Baik, terus Teh, diklik lagi hasilnya. Jadi setelah menghitung matriks peluang transisinya, klik lagi. Udah, dia sudah langsung 0,110-nya 0,96, 0,03 ya. Jadi keadaan 0, keadaan sedikit ke keadaan sedikit itu 96%. Tapi keadaan sedikit ya berubah menjadi ke keadaan banyak, katakanlah ya, itu menjadi 3%. Terus 1 ke 0 dari banyak ke sedikit 7%. Ternyata banyak ke banyak itu masih besar kan? 92%. Kenapa? Karena memang kan saat kemarin kejadian pandemi di Sumatera Barat, keadaan yang banyak itu lebih besar daripada rata-ratanya, memang cukup besar ya, 92. Nah, setelah diselesaikan transisi matriks peluang transisinya, dapat P ya, kemudian dibuatlah diagramnya. Tadi kan kita gambar-gambar, klik deh diagramnya. Nah, ini kan dibuatlah tadi kan. Ini gambarnya tadi kan saya bilang kalau tadi Kang Novan maunya pinggir gitu, yang lain boleh ke bawah. Ya, di Teh Putih bikinnya ke bawah, dibuatlah tadi dan jumlah peluangnya harus sama dengan 1. Ya. Baik, diklik lagi. Apakah prediksi hari coba? Ini sudah lebih jauh ya. Mungkin masih loading ya. Masih loading. Nah, ini dibuat ya, program ini silahkan digunakan untuk latihan. Jadi sampai menghitung distribusi stasioner rantai Markov. Artinya kita sebelum ke distribusi stasioner harus tahu kan kelas-kelasnya keadaan rantai Markov apa saja. Ada yang recurrent, ada transient, kemudian nanti ada
irreducible, kemudian ada periodisitasnya, kemudian juga ada positif null recurrent, kemudian ergodik gitu ya. Baru nanti kalau memenuhi semua itu, kalau sudah ergodik baru bisa dihitung distribusi stasioner, artinya jangka panjang peluang perubahan itu seperti apa. Dia tuh harus kalau bahasa matematisnya mungkin dia konvergen gitu, senilai berapa. Tapi setelah berapa panjang, berapa lama. Nah itulah nanti di ujung kita rantai Markov ya. Jadi steady state-nya itu ya setelah ini kan udah hampir sama ya, 719 terus teh mungkin paling bawah ya. Nah ini kan udah terus masih ya. Nah ini kan 7 di 105 ke sini ya sudah mulai ya, tidak berubah nih ya. Keadaan 0 dan keadaan satunya di 0705 dan 0,294. Jadi kita udah coba ya menghitungkan. Jadi kalau misalnya Anda akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, katakanlah dinas kesehatan gitu ya, maka ternyata misalnya setelah hari ke 275 katakanlah ya, di hari 275 itu berapa bulan kan, berapa bulan kemudian baru stasioner keadaannya gitu ya, seimbang terus bahwa perubahan-perubahan itu konvergen, tapi juga di peluang yang bahwa nolnya itu ya sedikitnya itu masih di sini 70%, tetapi banyaknya adalah 29 atau 30% gitu ya. Jadi kita harus tetap waspada karena 30% untuk pandemi itu ya masih tinggi, gitu. Belum 0,000 gitu ya. Nah itu masih. Jadi bisa untuk rekomendasi, gitu ya. Nah itu silakan dicoba ya untuk topik yang ini ya, Anda bisa coba. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah tadi sekarang pertanyaan menjawab pertanyaannya Kang Novan tadi, bagaimana kalau prediksi N langkah gitu ya. Nah tadi kan sudah dihitung nih ya, kalau pakai programnya pakai RSA ini sudah keluar ya, tinggal masukkan data mau apa. Tapi ini pun masih terbatas kan, masih baru 2 keadaan dengan X kurang dari rata-rata, X lebih besar rata-rata, atau hari ini dan kemarin selisihnya 0, selisihnya lebih kecil 0, selisihnya lebih besar 0 misalnya. Boleh Anda buat yang lain ya, ruang keadaannya, misalnya membuat kuartil dibagi berapa? Data 4 ya, atau desil bagi 10, persentil gimana Bu? Dibagi 100, keadaannya 100, nanti matriksnya 100 kali 100, terlalu tinggi ya, terlalu banyak gitu ya, jadi mixen lah yang buat ya, kasih contoh yang mixen gitu ya, biasanya sampai kuartil bagi 4 gitu. Nah sekarang apa? Coba tolong dibaca, Teh, dibaca Teh, soalnya ininya pakai ini. Coba dibaca supaya nggak saya terus. Udah nyala. Ya, dibaca coba. Ya, buat soal yang ini, misal di suatu daerah beredar 2 sampo, yakni sampo A dan sampo B. Suatu lembaga mengadakan survei penggunaan sampo, di mana survei yang pertama itu mengatakan 40% orang di daerah itu menggunakan sampo A dan 60% menggunakan sampo B. Dan untuk survei kedua mengatakan setiap minggunya 15% pengguna sampo A beralih ke B, dan 5% pengguna sampo B beralih ke A. Asumsikan jumlah pengguna sampo di daerah itu tetap, maka buat matriks peluang transisi dan diagram transisi dari masalah tersebut. Oke, ini masih mudah ya, masih belum ada menghitung peluang apa istilahnya perpindahan ataupun berapa N langkah ke depan. Tapi ini hati-hati ya, di situ dikatakan ada suatu merek dua ya, A dan B. Jadi ada keadaannya ada berapa? Ada 2 gitu. Itu udah clue dulu ya. Keadaannya ada 2. Kemudian ada yang mengadakan survei ya. Mengatakan 40% orang di daerah itu menggunakan A dan 60% menggunakan B. Nah, ini biasanya kalau informasi di awal seperti ini, kita biasanya ya harus hati-hati, ini adalah biasanya distribusi awal. Jadi 40 itu bukan perubahan kan, dia 40 tetap ada di A dan 60-nya di B gitu. Ya, jadi itu berarti distribusi awalnya adalah 40% di A, 60% di B. Udah, berarti 1. Nah, distribusi awal itu biasanya kita nyatakan di dalam rantai Markov dengan P 0. P distribusi ya dari 0. Jadi kita tuliskan ya. Nanti kita tuliskan ya. P 0-nya 40, 60, keadaan 0, keadaan atau sampo A, sampo B. Nah, yang kedua baru mengatakan ada transisi kan? Mengatakan setiap minggu, jadi ini setiap minggu nih diamatinya ya. Setiap minggu itu 15 dari yang menggunakan A, jadi misalnya saya pakai sampo A, tapi minggu nantinya ya, saya masuk yang 15% menggunakan sampo
ke B. Sedangkan yang 5% pengguna sampo B beralih ke A. Kan jelimet kan kalimatnya gitu ya, tapi memang itu harus diartikan. Baru ini asumsikan ya ini. Kalau di kelas mudah sekali apa-apa tuh asumsikan, ya kan? Asumsikan pengguna sampo tetap, padahal pasti kan enggak. Asumsikan harga sampo juga tetap, padahal pasti enggak. Gitu ya. Tetapi untuk mempermudah semua dibuatkan asumsi, ya. Ada kenyataannya di lapangan nggak begitu. Tapi kalau untuk theoretical work kita untuk pertama kita cobakan dengan yang semua serba konstan. Kalau istilah di ekonomi mungkin pernah dengar ya, ceteris paribus gitu. Semuanya serba konstan, serba tetap gitu ya. Padahal kenyataan nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu. Real problem itu random ya. Nah, maka buatlah matriks peluang transisi dan diagram transisi dari masalah ini. Apakah ada yang mau mencoba atau kita coba sama-sama gitu ya. Jadi Anda harus menggambarkan dulu apa di sini. Ini coba yang dari mana? Yang dari Zoom ya. Dari Zoom ada yang raise hand nggak? Mau mencoba? Kita gunakan ya. Nggak ada? Belum mungkin ya? Coba diketok-ketok yang Zoom-nya. Ya, jadi kan kita punya A dulu ya, ada sampo A, ada sampo B. Ya, awalnya kan informasi awal itu adalah ini ada 40% menggunakan A, 60% menggunakan B. Nah, ini biasanya di dalam rantai Markov dituliskan P0 ya. Ini kan keadaan 0, ini keadaan 1 gitu ya. Jadi di sini 40, ini 60. Nah, ini dulu informasinya simpan gitu ya. Nah, sekarang kan berarti ada dua nih si apa keadaannya ya. Berarti kita harus punya 2 kali 2 ya. Jadi kita akan menggunakan P-nya itu pasti ya. P-nya itu adalah AB-nya di sini ya. Di sini juga AB kan gitu kan. Nah, berapa tadi perubahannya katanya? 15% beralih dari A ke B. Berarti di sini yang ada 15-nya. Tapi 15% dari mana? Nah, kan tanya ya. Gitu. Gini dulu kan. Ini mah apa ya kotretannya gitu. Dikalikan berarti 40%, 15%-nya dari pengguna A, pengguna B dan seterusnya. Ada yang mau meneruskan? Teteh-teteh ada? Tadi udah ya. Kang, dicoba nggak? Ya, silakan. Tapi kita lihat ya supaya barang-barang mengisi matriksnya aja kan? Ya, coba lihat dulu. Dari mana itu? Sebetulnya apakah ya? Itu jadi yang clue-nya itu adalah 15%-nya itu kan sebenarnya tidak dikalikan pun tidak masuk. Ini kan informasi udah simpan ya. Kalau ini 15 berarti ini kan sisanya kan? Itu yang paling mudah. Jadi itu aja. Jadi 100 dikurangi 15 ya. Ya, terus nanti itu kalau itu pun sama ada 9 ya, 95 ya. Oke, ya mudah kan ya. Jadi ini jangan maksud saya menjelaskan ini jangan terganggu gitu. Ini informasi awal aja. Tapi kan seperti ada kaitan awalnya ya. Dikalikan kan 15 kali 40 gitu kan. Enggak ya. Jadi yang tadi diketahui yang ini 15 kan dicari berapa sisanya. Sehingga 100 kurang 15%. Yang ini diketahui 5 pasti sisanya. Maka inilah adalah apa matriks peluang transisi. Buatkan diagramnya. Teh yang di belakang teh. Bikin diagramnya. Gampang kan sama ya. 01 ya. 01 silakan teh. Jadi 01 kemudian banget. Nah, yang ini nih. Bisa dua ya. Silakan gambarkan. Ya, jadi A ke A berapa? A ke A 85%. Boleh 85%, boleh 0,85 ya. Terus A ke B 15. Ya. Terus B ke A 5%.
0,05 dan B ke B 95. Iya. Sudah, terima kasih. Nah, jadi sudah bisa ya. Jadi kalau ada soal cerita, tolong dicermati dulu soalnya. Tadi kan seperti 15-nya kali 40 enggak ya? Enggak, itu kan informasi aja itu, makanya kita simpan sebagai informasi awal ya. Atau distribusi awal. Nah, mungkin ini tadi gambarnya sama ya. Diagram transisinya boleh digambar sama juga. Ya. Milik 0,15 atau 85 ya. Nah, silakan yang dari Zoom ada yang mau bertanya enggak? Halo? Masih belum ada, Bu. Masih belum ada? Masih asik ya, masih gampang ya? Oke ya. Nah, coba ini ada beberapa soal, saya kira tidak perlu dibahas langsung, tapi Anda coba kerjakan. Nah, ini apa di sini coba ya? Seorang pemandu wisata berkantor di Jakarta bertugas mengantar wisatawan ke Bandung setiap minggu. Gitu ya. Jika diamati posisi tersebut seperti tadi, Kang Novan ya, Jakarta atau Bandung ya. Minggu yang pertama tuh di 0 ada Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Nah ini kalau sudah terbiasa sih nggak usah digambar kayak tadi, udah kelihatan ya. Langsung gini, JB, J ke B ada berapa? 1, 2, nah, gitu kan 3. Nah terus nanti kan J ya, jadi Jakarta, Bandung. JB, kemudian JJ, hanya ada 1 kan, gitu. Kemudian B, dari B ke J, 1, 2, 3. Dari B ke B, 1, 2, 3. Udah kan? Nah, kalau sudah ada berarti kan nanti A ke B ya, B ke J ya. B ke J, nanti B ke J, B ke B, B ke J, J ke B, J ke J. Udah, tinggal berapa tadi dibagi. Nah, mudah kan kalau sekarang ya. Tapi kalau tadi tidak diberikan awalnya mungkin, mana tadi caranya ya? Oh, sekarang kalau udah seperti itu tidak perlu lagi menggambar realisasi tadi. Ini realisasinya sudah dalam bentuk tabel. Anda tinggal membuatkan transisinya begini aja gitu ya. Kalau yang ini kan misalnya gini kan, J ke B. J ke B berapa? 1 gitu ya, 2, 3 kan? Kemudian J ke J. J ke B tadi kan, J ke J-nya hanya ada 1 gitu ya. Nanti B ke J. 1, 2, 3. B ke B hanya 1, 2, 3. Udah selesai. Jadi ngotretnya boleh di tabelnya aja. Baru nanti langsung gambarkan diagram transisi. Di situ kan tentukan matriksnya, gambarkan diagramnya. Nah, nanti kan berapa tentukan peluang transisi pemandu wisata dari Jakarta ke Bandung, nanti yang JB-nya itu berapa peluangnya. Ya. Jadi yang ininya nih misalnya berapa dari yang sampo B berubah ke A? Ini 5%. Ya. Saya kira seperti itu ya. Tidak terlalu sulit kalau untuk yang awalnya. Tapi nanti Markov ke belakangnya nanti lebih sulit lagi ya. Sampai distribusi. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Yang dari Zoom cukup juga. Ya, baik. Kalau sudah cukup semua, kita akhiri pertemuan hari ini untuk materi matriks peluang transisi pada rantai Markov waktu diskrit. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan Anda boleh ya, latihannya bukan hanya dilihat gitu, dioret-oret by hand ya, sehingga nanti cepat gitu menghitungnya. Kemudian kita akan lanjutkan pada kelas-kelas, keadaan, dan lain sebagainya sampai distribusi stasioner rantai Markov. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.